Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teddy Wijaya dari kelompok 19 Shift 3. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk cara mengerjakan tugas tutorial yang telah diberikan untuk satu modul satu. Jadi pertama-tama itu kita akan lihat dulu soalnya. Jadi di sini saya ini shift 3, jadi kebagian seorang shift 3. Di sini tuh ada CV Oxy Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman perusahaan, mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem. Hmm. Operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Jadi di sini ada pengiriman 1 sampai 12 dan waktu tempuh atau menitnya 1 sampai 12 di sini semua waktu tempuhnya. Terus berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, median modul, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range variasi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikan data tersebut dengan histogram, boxplot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Nah, di pertama-tama itu kita akan langsung untuk buka buat menggunakan Studio agar bisa langsung dapat histogramnya dan bar chartnya juga. Jadi pertama-tama kita buka Studio. Jadi itu sebenarnya cara buat bikin file itu di Studio itu pertama-tama kalian harus bikin new file dulu nantinya di folder kalian, di folder file kalian. Terus nanti kalian upload, nanti kalian upload apa namanya? Kalian upload file kalian. Di sini bisa dilihat profil saya mungkin. Jadi di sini tempat saya nyimpan file yang dipakai sama saya. Nih, jadi pertama-tama nanti kalian harus mindahin apa namanya Excel yang udah dibuat. Ini Excel dari soal itu tabelnya agar bisa di input dan dibaca sama RStudio-nya nanti. Jadi RC1 ini dalam satu file yang sama. Nah, kayak gini. Ini tuh satu file ini nih yang udah dimasukin ke satu folder folder file yang sama. Setelah itu langsung kita buka aja studionya untuk yang codingan yang saya buat ini. Nah, jadi di sini tuh yang pertama ada menginstal package. Ini tuh gunanya untuk melakukan penginstalan agar bisa nih, ini saya langsung praktekkan langsung aja. Itu digunakan untuk melakukan penginstalan paket. Setelah itu kita bakal apa install library adalah paket momen untuk menghitung skewness nantinya. Jadi kita harus ngeload ini dulu. Nah, ini bakalan muncul ini udah di running. Setelah itu kita akan membaca file Excel 131, file Excel yang sudah kita upload dalam satu file yang sama tadi. Nah, udah muncul. Ini file Excelnya. Lalu ada statistik deskriptif dasar 131. Sini tuh dari sini tuh bakal udah mulai ngebaca datanya satu putaran. Nah, putaran statistik deskriptif baca 131 itu ini saya. Terus ini ada data waktu tempuh menit yang kita pakai dari iniannya. Sebenarnya untuk komen dari sininya tuh nggak beda jauh sama yang tutorial. Jadi cuma diganti di bagian waktu tempuh menitnya doang. Di bagian buat di Excelnya itu disamain gitu. Lalu bisa dilanjutkan. Max data, minimal data, median, dan juga kuantilnya. Dan juga range-nya.
Lalu bakal muncul di sini minimalnya, max-nya, mean, quantiles, variance, dan juga range-nya. Terus di mode di ini juga bakalan muncul untuk tabel datanya, Tunis dan kurtosisnya. Nah, Tunis TP1, Tunis TP2, kurtosisnya, terus bakal muncul histogram juga. Ini histogramnya, seperti yang disuruh tadi juga disuruh buat histogram. Ini adalah hasil perhitungan datanya dari stimulus 1, stimulus 2, ada kurtosis 1, kurtosis tipe 2. Lalu ini kita lanjutin run aja buat box plot per 31-nya. Entah mungkin ada kesalahan. Nah ini box plotnya. Udah ada, ini tinggal kita run lanjutannya aja. Box plotnya satu kayak gini. Codingan ini semuanya udah saya ketik langsung. Dan cuma diubah sedikit doang dari yang di data ini diberikan oleh asisten saya. Lalu selanjutnya ini untuk mencari bar plotnya, tinggal di running juga. Dan udah selesai untuk bagian RStudio-nya. Udah ketemu semua. Jadi baik lagi kalau pengen lihat file sebelumnya. Nah, untuk ini sudah selesai. Lanjutnya kita bakal masuk ke yang selanjutnya. Kita lihat selanjutnya diminta untuk menggunakan mini tab. Jadi kita segera buka mini tab aja. Mini tab. Di mini tab ini kita juga bakal ngelakuin perhitungan. Pertama-tama tuh kalian bakal harus ke basic statistik dan display ini, tampil ini. Tapi sebenarnya tuh gampang caranya. Karena ini kayak saya udah ada file langsung saya buka aja. Oke, dari dokumen minitab 1. Nah, di sini tuh juga udah ada file atau file yang ininya, yang dari Excelnya yang sudah saya salin ke sini. Ini tuh dipakai buat ngebuat deskripsi waktu tempuh, histogram of waktu tempuh, log plot, dan chart of waktunya. Jadi ini dibuat dari start langsung basis statistik terus display. Jadi bakal muncul ini nantinya. Terus kita langsung masuk ke draft histogram. Di histogram ini ada ini simple, tinggal dipencet aja. Terus kalian tinggal pencet ini, terus oke. Bakal muncul nanti histogramnya. Lalu untuk box plot atau waktu tempuhnya. Ini juga sebenarnya nggak beda jauh. Tinggal kalian buka di grafiknya aja terus box plot. Dan kalian pilih yang simple 1Y. Terus setelah itu kalian klik oke. Ini juga jangan lupa dipencet berkali-kali dulu. Sebenarnya cukup sekali aja. Jadi kalau misalkan udah banyak begini langsung hapus. Nah, udah cukup oke. Lalu ada chart of waktunya. Ini tuh kalian harus bentuk start juga. Terus kalian ke graph maksudnya. Kalau kita bar chart. Sini kalian ubah ke values from a table. Terus atau udah simple aja. Dan ini juga udah ada waktu tempuh menit. Dan pengirimannya jangan lupa disesuaikan untuk pengirimannya. T1T. Setelah itu oke. Nah, itu mungkin cara buat ngelakuin mini tab cukup simpel. Lanjutnya untuk pengerjaan di Excel. Untuk pengerjaan di Excel juga nggak begitu rumit sebenarnya. Kita cuma perlu lakukan data analisis. Kita pilih deskriptif statistik, ambil statistik. Output run. Kita pilih dulu. Setelah itu pilih ini. Nah, nah,
Sebenarnya harusnya ngaji. Sebenarnya bentar. Ya, habis nanti bakal jadi begini. Kita bakal langsung buka file Excel dari WhatsApp-nya aja, don't share. Sini ini filenya. Cara ininya sama aja kayak yang saya lakuin tadi. Nah, ini dia sama aja sebenarnya. Mungkin bakal saya enable editing dulu. Enable editing. Setelah itu kita ke data. Ini saya cuma buat ngasih menu aja. Nah, ini juga udah ada datanya di sini dengan cara deskriptif statistik. Terus ini dipilih summary statistik, output range, ditaruh di sini aja nih. Nah, dah sesimpel itu sebenarnya cara buat ngebuat data analitiknya. Mungkin itu saja video tutorial pengerjaan tugas mingguan yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.